Ya, ada gubernur yang dalam tanda kutip berlagak seperti presiden. Nah, itu kata Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Pernyataan ini menegaskan masih adanya hubungan yang tidak mulus antara pusat dan daerah di era otonomi daerah. Nah, apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana menyelesaikannya? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD, Robert Endi Jaweng. Selamat pagi Pak Robert. Pagi Mbak Mi. Oke, ini pernyataan yang dalam beberapa hari ini menjadi heboh seperti itu. Ada gubernur yang berasa presiden. Nah, biasanya itu memang ini bukan pernyataan baru sebenarnya, tetapi sekarang ada lagi dan ini kayak lebih spesifik bahkan disebutkan pulaunya di mana seperti itu. Nah, apa sebenarnya yang terjadi? Lagi-lagi menegaskan bahwa pusat dan daerah itu tidak sinkron, tidak satu suara seperti itu. Ya Mbak Mi, saya menafsirkan kalau gubernur rasa presiden itu adalah gubernur yang kemudian mengambil alih pekerjaan-pekerjaan pemerintah pusat, satu, atau kedua adalah gubernur yang tidak menjalankan komitmen kebijakan dan prioritas nasional, ya begitu ya. Nah, kalau lihat pernyataannya Pak Kepala BKPM kemarin, kayaknya yang kedua ini, di mana hari ini pemerintah pusat punya program prioritas, program strategis untuk mendorong investasi melalui reformasi ekosistem perizinan. Karena itu kemudian izin-izin itu didorong untuk didelegasikan dari kepala daerah ke kepala yang namanya DPM PTSP, Dinas Penanaman Modal Terpadu PTSP. Nah, itu semua sudah diatur dari undang-undang Pemdanya, kemudian 2018 juga PP 24, kemudian tadi yang disebut Inpres 7 2019, kemudian Mendagri sudah mengeluarkan surat edaran. Artinya apa? Secara regulasi itu sudah jelas. Oke, gitu, tapi tadi disampaikan oleh Pak Bahlil bahwa tidak bisa diselesaikan itu dengan cara regulasi. Regulasi boleh jelas, tapi implementasi. Itu dia problemnya. Kemudian kan diimplementasi ini tergantung pada satu komitmen kepala daerah. Ternyata tadi disebut bahwa ada satu gubernur yang belum mendelegasikan. Saya tahu memang ada satu di Kalimantan Timur di mana yang menandatangani izin. Kalau tempat lain itu sudah kepala DPM PTSP-nya. Kalau ini gubernur sendiri. Nah, gubernur ini sudah mengeluarkan peraturan gubernur tahun 2019 kemarin, bulan Agustus September itu, yang kemudian mengambil kembali yang tadinya sudah di kepala DPM PTSP, dia sendiri yang tantangan. Satu, kemudian kedua adalah prosedurnya itu sangat berlapis-lapis. Oke, berarti dengan kata lain itu jelas-jelas menyalahi regulasi yang ada. Sangat melanggar aturan yang ada, berbagai ketentuan dan sebagainya. Tinggal sekarang kan pusat mau apa kan gitu kan. Ini jelas bahwa ada kebijakan, ada aturan, jangan sampai aturannya jadi macan kertas kan gitu kan. Sisi lain adalah pelanggaran seperti ini kan nggak bisa dibiarkan karena akan ditiru. Ya, itu yang baru saya gitu. sampaikan bahwa ketika misalnya satu bisa seperti itu, bukan tidak mungkin ada gubernur-gubernur lainnya yang juga akan mencoba-coba untuk berasa seperti presiden. Karena gini Mbak Mi, perizinan itu sesuatu yang sangat empuk buat kepala daerah. Kalau kemudian ada pembiaran terhadap satu atau dua kepala daerah yang melanggar aturan, maka kepala daerah yang lain mengatakan bahwa kalau Anda pusat tidak memberikan sanksi ke kepala daerah yang bersangkutan, ya berarti saya boleh dong. Apalagi barang ini kan barang mewah, ini barang empuk ini kan. Tapi sepengetahuan Anda, apa sih yang menyebabkan sehingga gubernur ini bisa melakukan hal tersebut? Dalam arti, satu mungkin daerahnya adalah daerah kaya, daerah investasi seperti itu. Kita tahu ini di Kalimantan, siapa yang di sana investasinya lumayan besar, kemudian juga kekayaan sumber daya alamnya juga besar. Tetapi apakah hanya karena model bahwa daerahnya merupakan daerah investasi terus kemudian mereka bisa punya ini pertemuan dua faktor ya. Satu, daerahnya yang daya kaya investasi, tambang, hutan dan sebagainya. Sisi lain, kepala daerah itu tahu bahwa dia punya kewenangan yang besar yang itu dia peroleh dari proses pilkada yang juga memang memakan ongkos yang besar. Oke, dari segi aturan sebenarnya seberapa besar sih kewenangan pemerintah daerah? Karena kita tahu bahwa pemerintah daerah itu provinsi utamanya itu merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Iya, kalau konstruksi pemerintahannya gubernur itu wakil pusat di daerah, itu perpanjangan tangan ya. Walaupun dia dipilih oleh tapi kan dipilih itu gini, pilkada itu hanya mekanisme rekrutmen. Mengirim orang ke suatu posisi. Tapi begitu di dalam harus disadari bahwa gubernur itulah bagian dari pemerintahan. Dan pemerintah itu satu, di mana penanggung jawabnya itulah pemerintah pusat, dalam hal ini presiden. Jadi prioritas nasional, kebijakan-kebijakan nasional itu harus dijalankan. Kecuali kalau memang dia sendiri punya kepentingan. Nah, ini yang kita perlu lihat apakah memang seorang gubernur yang rasa presiden tadi itu hendak membangun kerajaannya sendiri, jadi raja-raja kecil begitu ya di berbagai daerah. Tapi ada tidak sih mekanisme sanksi ataupun juga
semacam apa ya? Semacam konsekuensi yang mungkin bisa diberikan oleh pemerintah Jelas, pusat. Mbak Abi, kalau undang-undang Pemda itu minimal gini, ada dua klasifikasi. Kalau ini program prioritas nasional, sanksi itu sangat tegas, di mana diberikan teguran tertulis, namanya sanksi administratif 2 kali begitu. Kalau juga tidak diindahkan atau dipatuhi, maka kemudian akan diberhentikan sementara selama 3 bulan. Kalau juga tidak diindahkan, akan diberhentikan tetap. Nah, dalam kasus investasi sebenarnya sederhana. Kalau kemudian izin itu tidak dilimpahkan atau tidak dikelola di satu pusat pengelolaan investasi yang namanya DPMPTSB, maka menteri boleh mengambil alih. Oke. Itu jelas pasal 350. Kalau yang tadi pasal Itu intervensi yang bisa dilakukan. sangat bisa, tetapi masalahnya pusat tegakkan tuh nggak aturan ini. Itu dia. Selama Itu ini nggak pertanyaan ada. yang juga harus dijawab oleh pemerintah pusat. Iya, itu juga jadi problem karena pusat sendiri membuat aturan sangat garang gitu ya. Tapi macan kertas sekarang nggak satu pun yang jalankan. Jadi kemudian di daerah ini jadi sesuatu yang seakan-akan jadi main-mainan gitu. Oh, ternyata aturan yang garang ini nggak dijalankan dan pusat sendiri juga tidak berani untuk menegakkan aturan. Nah, buat saya apa yang disampaikan Kepala BKPM kemarin itu test case buat pemerintah pusat. Ini adalah kasus yang menjadi ujian di mana bisa nggak dia jalankan itu, karena ini semua 33 gubernur sudah jalankan itu, kok cuma satu ini yang enggak gitu. Jadi harus dilakukan suatu upaya yang konkret gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Tentu perlu didahului dengan upaya komunikasi ya. Tanya dulu ini sebenarnya kenapa kok yang lain bisa ini enggak gitu. Tetapi kalau kemudian juga tidak diindahkan, ya mekanisme sesuai aturan itu harus ditegakkan. Kalau enggak, ini jadi kampanye negatif untuk daerah lain bahwa boleh ternyata kita melanggar aturan. Jadi presiden buruk gitu. seperti Iya. itu. Berarti dengan kata lain sindiran kemarin itu bukan hanya untuk kepala daerah, tetapi juga sindiran ini harusnya untuk pemerintah pusat juga. Jadi bahwa ini masih ada yang bandel dalam tanda kutip Iya. harus ditertibkan seperti itu. Tentu masalah atau faktornya itu dari dua belah pihak. Satu kepala daerah sendiri atau Pemda sendiri, tapi sisi lain juga pusat. Pusat sendiri juga nggak tegas menegakkan aturan, nggak punya instrumen untuk monitoring evaluasi, nggak kemudian juga ada upaya untuk koreksi atas kesalahan yang sama. Jadi ini kesalahan yang ditanggung bersama. Iya, ditanggung bersama, tetapi tetap harus ada tindakan kalau saya sih. Itu kita baru bicara Pak Robert soal bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi. Nah, kalau kita bicara pemerintah provinsi dengan kabupaten kota, lebih parah lagi. Itu lebih parah lagi karena faktornya ada sudah soal politik, beda bendera, beda kepentingan, kemudian loyalitas dan etika pemerintahan yang nggak tegak lurus ke atas, menciptakan seperti raja-raja kecil, gitu kan. Kemudian sisi lain juga hubungan personal itu juga berpengaruh. Jadi memang saya kira konstruksi pemerintahan kita ini memang ditandai oleh fragmentasi yang sangat serius begitu ya. Saya berharap Presiden Jokowi itu kalau memang mau untuk membangun sebagai satu kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia, hal seperti ini dibereskan. Fragmentasi seperti ini nggak bisa. Tetapi contohnya itu harus dari pusat. Jangan juga ada fragmentasi antar kementerian dan lembaga di pusat yang membuat kemudian itu mengalir ke daerah, kebingungan di daerah. Nah, seringkali juga pusat sendiri nggak konsisten juga. Gitu. Oke, jadi karena seringkali juga ada aturan ataupun juga kebijakan yang diambil di pusat, tetapi ujung-ujungnya tidak bisa diimplementasikan sampai ke level daerah, level kabupaten dan kota. Tantangan kita di sana. Oke, nah kita tahu bahwa ada juga soal investasi ini akan ada omnibus law seperti itu. Apakah dari ini juga akan melebur ribuan perda atau juga aturan-aturan yang dinilai menghambat ataupun saling tumpang tindih? Tetapi seberapa optimis kita bisa melihat Omnibus Law ini benar-benar bisa melebur, tidak menciptakan persoalan baru lagi? Nah itu, Omnibus Law ini kan semangatnya adalah mengintegrasikan pengaturan, menyelesaikan konflik kewenangan, vertikal pusat dan daerah maupun horizontal antar kementerian lembaga, dan kemudian rasionalisasi jumlah dan jenis izin, kan begitu semangatnya. Tetapi ini akan jadi tantangan ketika proses pembahasan nanti di DPR itu tidak mendengar apa kata daerah. Penting sekali, karena mereka pada akhirnya kan yang melaksanakan. Harusnya kita berkaca dengan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ya, ketika tidak mendengarkan ada unsur buruh di situ. Tidak ada satupun kebijakan Republik ini yang nggak dilaksanakan di daerah. Karena itu dengar mereka dan kemudian libatkan sampai kemudian dipastikan bahwa kita sepakat ini jalan, diputuskan dan kemudian harus konsisten di lapangan. Kalau enggak, bagus di kebijakan, bagus di aturan, kemudian tantangannya di daerah. Baik, jadi intinya adalah pemerintah pusat juga harus tegakkan aturan seperti itu dan harus ini bukan persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Terima kasih Pak Robert sudah bersama kami di Metro Pagi Prime Time, dan pemirsa kami akan segera kembali dengan informasi perakiraan cuaca yang akan hadir usai jeda berikut. Omnibus Law ini kan semangatnya adalah mengintegrasikan pengaturan,
menyelesaikan konflik kewenangan vertikal pusat dan daerah maupun horizontal antar kementerian lembaga, dan kemudian rasionalisasi jumlah dan jenis izin, kan begitu semangatnya. Tetapi ini akan jadi tantangan ketika proses pembahasan nanti di DPR itu tidak mendengar apa kata daerah. Penting sekali karena mereka pada akhirnya kan yang melaksanakan. Harusnya kita berkaca dengan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ya, ketika tidak mendengarkan ada unsur buruh di situ. Tidak ada satupun kebijakan Republik ini yang nggak dilaksanakan di daerah. Karena itu dengar mereka dan kemudian libatkan sampai kemudian dipastikan bahwa kita sepakat ini jalan, diputuskan dan kemudian